Halo sobat, ketemu lagi ya. Kembali bersama saya di video ini dan channel ini. Ya, karena video ini, channel ini aku buat untuk channel cerita, bukan channel vlog, bukan channel musik, bukan channel yang lain. Ya udah, aku cerita aja gitu ya. Kali ini tuh aku mau bahas nih, apa mungkin bahwasannya Ratu Adil itu adalah Dewa Nagari? Ini sesuai dengan teologi Hindu ya. Walaupun agama saya bukan Hindu, walaupun saya orang Kristen karismatik gitu ya, tapi konon katanya Ratu Adil itu merupakan Dasa Kalki Avatara Wisnu, dimana sebagian orang meyakini bahwasannya Ratu Adil itu adalah Kalki Avatara Wisnu yang ke-10, dimana kita tentunya sudah mengetahui beberapa Kalki Avatara Wisnu, jelmaan atau reinkarnasi Dewa Wisnu di masa depan gitu ya. Beberapa contohnya ada Buddha, ada Parasurama, ada Ramawijaya. Kalau kalian mengenal cerita Ramasinta, Ramayana, itu kan yang jadi tokoh Ramawijaya itu adalah jelmaan atau titisan Bathara Wisnu gitu ya. Ada juga Wamana, ada juga Narasingha, ada juga Krishna di Mahabharata ya. Kalau kalian melihat kisah kehidupan Mahabharata, Krishna merupakan titisan Dewa Wisnu atau jelmaan Bathara Wisnu, dimana Dewa Wisnu konon katanya dia telah berfirman mengucapkan bahwasanya dia akan datang dalam 10 kehidupan. Dan yang terakhir yaitu Dewa Nagari. Dewa Nagari ini berarti seorang dewa, sosok dewa. Dia yang akan membangun, yang memulai adanya negara-negara, negeri-negeri, dimana ini merupakan Dasa Avatara Wisnu, Kalki Avatara Wisnu yang terakhir gitu ya. Karena tadi itu barusan aku baca HP, aku baca skripsi HP gitu ya, kan suka baca. Aku dapat kesimpulan gitu. Ternyata Kalki Avatara Wisnu itu ada sebagian orang Islam, dia menyangkut pautkan dengan Islam. Dasa Kalki Avatara Wisnu itu adalah Nabi Muhammad gitu, ada yang bilang gitu. Intinya yang saya bawa sekarang itu masalah teologi Hindu, dimana Ratu Adil itu ternyata adalah Dewa Nagari. Dewa Nagari artinya seorang dewa yang akan memulai negara-negara, yang akan menjemput memulai negara-negara, dimana konon katanya Kalki Avatara Wisnu ini, konon katanya Kalki Avatara Wisnu bersenjatakan pedang kilat. Dia memakai senjata pedang kilat namanya. Namanya tuh pedang kilat gitu. Ya pedangnya tajam gitu ya. Dan pedangnya tuh mengkilap gitu. Dan pedangnya ini konon katanya dia punya kekuatan seperti kilat. Jadi sangat cepet banget gitu ya. Sangat cepet banget gitu. Kekuatan seperti kilat. Bisa membunuh iblis-iblis atau roh-roh jahat gitu ya. Karena kecepatannya aja bagaikan kilat. Dan konon katanya bahwasanya Ratu Adil ini atau Dewa Nagari ini, dia memiliki tunggangan kuda putih. Tunggangannya itu kuda putih. Dia berkendarakan kuda putih. Ada juga yang bilang kereta kencana gitu. Tapi ada sebagian yang besar bilang dia tuh tunggangannya tuh kuda putih gitu. Lalu Ratu Adil ini atau Dewa Nagari ini merupakan sosok panglima perang tingkat tinggi loh. Kalau di dalam Islam seringkali kita sebut dengan Imam Al-Mahdi. Imam itu adalah pemimpin, Al itu adalah maha besar. Lalu kata Mahdi itu adalah
pribadi yang dikaruniai Allah, yang diberi petunjuk Allah gitu ya. Imam Al-Mahdi itu adalah sosok pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, kalau di dalam Muslim. Sedangkan kalau di dalam Kristen, bahwasanya dia adalah sosok Yesus. Yesus sudah pernah berkata di dalam Alkitab bahwasanya dia akan datang kedua kalinya sebagai akhir zaman. Yesus sudah pernah berkata di dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab, termasuk di dalam kitab Wahyu kayaknya ya. Dia berkata dia akan datang kedua kalinya, memakai kuda putih, tunggangannya kuda putih. Itu sudah sangat jelas. Dan sedangkan di dalam agama Yahudi, orang-orang bangsa Yahudi, mereka yang ibadahnya di sinagog atau kanisah, mereka itu meyakini bahwasanya Kalki Avatara Wisnu yang terakhir atau Ratu Adil, dia itu adalah sosok Mesias atau penyelamat bangsa Yahudi. Sebagian ada yang bilang dia itu memakai jubah merah, tapi ada sebagian lagi yang bilang kalau dia tuh pakai jubah putih. Dan dia tuh bersinar, sinarnya sangat terang bagaikan sinar matahari yang mengkilau gitu. Dan konon katanya dia itu aromanya harum. Sinarnya saja aromanya harum, itu baru sinarnya loh. Sinarnya saja mengeluarkan bau yang harum. Aromanya harum, seharum aroma surga. Bayangkan, itu baru aromanya saja. Aroma dari cahaya yang melingkupinya itu sudah sangat harum, seharum aroma surga loh. Apalagi kenyataannya, waduh. Ya walaupun kita juga harus pahami ya, terkadang kenyataan itu tidak sesuai dengan implementasi kita. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan implementasi kita. Di mana Ratu Adil atau Dewa Nagari ini dia tuh datang di zaman-zaman Kali Yoga gitu ya. Apa sih zaman Kali Yoga? Zaman Kali Yoga itu adalah zaman kegelapan. Di mana di zaman Kali Yoga, zaman kegelapan, banyak manusia lupa diri, siapa dia. Lupa penggambaannya, lupa kemanusiaannya, egois. Dia orang kaya, dia lihat orang miskin, orang sengsara, dia egois. Dia biarin aja, siapa dia? Dia bukan siapa-siapa saya, nggak usah tak bantu, ngapain, nggak kenal gitu. Jadi egois. Banyak kejahatan dan kerusakan. Di zaman Kali Yoga itu banyak kejahatan dan banyak kerusakan. Banyak pembunuhan, jambret, copet gitu ya. Ada juga kerusakan, penebangan hutan secara liar, membuang limbah pabrik secara liar, banyak limbah plastik. Jadi alamnya rusak gitu. Banyak kemaksiatan dan kebohongan. Banyak orang melakukan kemaksiatan. Kalau cewek banyak yang melakukan cocol memek gitu ya. Kalau pria ya banyak melakukan cokli gitu ya. Cocok seli atau apa gitu ya gitu. Kalau di luar barang itu yang entah di luar atau di Indonesia ada ya. Banyak sekali orang-orang melakukan hubungan yang aneh. Seperti homoseksual, lesbian, itu nggak boleh ya. Lalu banyak orang yang melakukan perzinahan. Itu semua adalah bentuk kemaksiatan. Bener, perzinahan itu dilakukan satu laki-laki dan satu wanita. Terkadang dua laki-laki, satu wanita, dan masih banyak sekali. Itu namanya tetap zina. Dan banyak kebohongan. Banyak orang melakukan kebohongan. Wah, supaya pangkat saya naik, saya berbohong, saya memanipulasi, saya menipu gitu ya. Banyak pejabat yang supaya pangkatnya naik, derajatnya naik, dia berbohong, dia menipu gitu ya.
banyak petinggi-petinggi di pabrik, orang-orang atasan pabrik gitu ya, supaya bosnya lebih percaya, wah bosnya dibohongin gitu. Lalu anak buahnya diinjek-injek, dilepeh gitu ya, dibuang gitu. Itu semua terjadi di zaman ini. Itulah kilasan mengenai video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.